فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Miskul Khitam Syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Syekh Zaid Al-Wasabi asbahullah. Sekarang kita akan masuki halaman 102. Itu bab yang baru. Kata beliau bab dukhulil khala wal istitabah. Bab pembahasan seputar adab-adab masuk ke toilet atau kamar mandi dan juga adab-adab bersuci. Istitabah itu bersuci. Khala itu toilet atau kamar mandi. Adab-adabnya bagaimana, masuk dengan kaki kiri atau kanan terlebih dahulu, doanya bagaimana, bersuci hukum asalnya dengan air atau dengan batu, itu semua akan kita bahas nanti. Kita lihat qauluhu babun, al-babu huwa at-tariqu ila syai'. Makna bab itu adalah at-tariqu ila syai', jalan menuju sesuatu, itu namanya bab. Makanya kamar atau rumah ada pintu. Babun, pintu. Karena pintu itu adalah sesuatu yang menghantarkan kepada jalan, yang menghantarkan kepada sesuatu. Dia ingin masuk ke rumah lewat pintu, ingin masuk ke kamar lewat pintu. Itu kalau secara bahasa babun. Jadi bab dalam kitab ini ada bab-bab. Jadi ada jalan yang menghantarkan kepada pembahasan tertentu itu loh. Faham? Wal musil ilaih. Jadi bab itu artinya at-tariqu ila syai' wal musil ilaih. Itu jalan yang menghantarkan kepada sesuatu dan yang bisa menyampaikan kepada sesuatu tersebut. Contohnya wababul masjid, contohnya pintu masjid, wadar dan pintu rumah. Madakhala minhu ilaih, adalah sesuatu yang orang itu masuk darinya menuju masjid atau rumah tersebut. Yaitu pintu. Itu secara bahasa loh ya. Tapi kalau dalam pembahasan kitab ini bab itu berarti sesuatu yang di dalam itu pembahasan yang lain itu loh. Memasukinya lewat bab. Jadi bab yang kita baca sekarang bab dukhulil khala wal istitabah. Bab yang membahas seputar apa? Adab-adab masuk ke kamar mandi atau toilet dan adab-adab bersuci. Bersuci setelah qada'il hajah. Ini pembahasan penting loh ya. Makanya termasuk sesuatu yang bikin iri ahlu kitab, di antaranya apa? Masalah qada'il hajah aja dibahas oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perkara yang bisa dikatakan sedetail itu pun dibahas itu loh. Agama Islam itu ya. Kita lihat. Qaulu al-khala huwa bil mad. Al-khala'u, lamnya panjang, bil mad itu panjang maksudnya, dibaca panjang, bil mad itu dibaca panjang. Wa haqiqatuhu, hakikatnya apa? Al-makan al-khali. Pada asalnya khala itu adalah tempat yang kosong. Zaman dahulu enggak ada WC atau toilet kamar mandi terbangun itu enggak ada. Adanya sahra, padang pasir, tempat yang kosong yang orang tidak ke situ. Di tempat-tempat itulah mereka melakukan qada'il hajah. Di tempat-tempat tertentu yang memang sudah tempat itu menjadi kebiasaan mereka untuk qada'il hajah. Makna qada'il hajah itu buang air besar atau buang air kecil. Mafhum? Jadi zaman dahulu itu enggak ada bangunan-bangunan seperti sekarang, toilet umum, WC umum, itu enggak ada. Mereka zaman dahulu ketika ingin melakukan qada'il hajah, ketika ingin kencing atau buang air besar, mereka pergi ke padang pasir, di tempat yang sepi, sahra, yang jauh dari kerumunan manusia, jauh dari pandangan manusia, jauh dari lalu lalang manusia. Itu namanya khala, tempat yang khali, yang kosong. Wastu'mila fil makan al-mu'addu
wastu'mila fil makani al-mu'addi li qada'il hajah majazan. Kemudian lafadz khala itu digunakan untuk tempat yang memang mu'addu, tempat yang memang digunakan li qada'il hajah, untuk menunaikan hajatnya, yaitu apa? Buang air kecil atau buang air besar, majazan, penamaan secara majaz. Majaz itu makna globalnya minjam kata. Karena biasanya orang itu kalau buang air kecil atau buang air besar di tempat yang kosong, akhirnya menggunakan lafadz khala gitu loh. Wa illa zaman sekarang dikenal dengan toilet, WC. Nah, ya kan ada bangunan zaman sekarang, alhamdulillah. Kalau waktu itu belum ada bangunan, jadi imam sendirian di tempat yang kosong, nggak ada orang, atau dua orang satunya menjaga, membelakangi ini. Karena Rasulullah pernah suatu ketika bersama salah satu sahabat membelakangi Rasulullah, tidak melihat Rasulullah, membelakangi dalam artian sekaligus sebagai barakallahu fiik penutup dan juga penjaga. Paham ya? Zaman dahulu seperti itu. Kalau zaman sekarang kan alhamdulillah ya, udah ada bangunan, ada pintunya tertutup. Nah, itu pun nanti masuk juga adab-adab yang perlu dikondisikan. Kita lihat kata beliau, wal khala wal kanif wal mirhad kulluha mawdi'u qada'il hajah. Masyaallah. Khala, kanif, mirhad itu diartikan WC atau toilet. Itu semuanya mawdi'u qada'il hajah, tempat untuk apa? Buang hajat. Membuang hajat maksudnya buang air kecil atau buang air besar. Mafhum? Nah, itu makna qada'il hajah, menunaikan hajatnya itu maksudnya membuang hajatnya. Bisa dipahami ya? Qauluhu al-istitabah, ucapan beliau al-istitabah, apa maknanya? Al-istitabah wal istinja wal istijmar, tiga-tiganya ini ibaratun, adalah ungkapan-ungkapan tadullu ala izalatil kharij minas sabilain an makhrajihi. Jadi istitabah, istinja, istijmar ini ungkapan-ungkapan yang menunjukkan atas apa? Menghilangkan sesuatu yang keluar dari dua jalur, dua jalan. An makhrajihi, dari apa? Dari tempat keluarnya. Apa dua jalur ini? Qubul dan dubur. Qubul itu depan, ya mungkin buang air kecil, ya kan? Dubur itu belakang, buang air besar. Nah, ungkapan menghilangkan kotoran tersebut dikenal dengan istinja, istitabah, istijmar. Cuman kalau istijmar nanti khusus dengan batu. Kalau istinja umum, mau dengan batu, dengan air namanya istinja. Istitabah juga umum, artinya bersuci. Mafhum? Kita lihat, fal istitabah wal istinja yakunan taratan bil ma' wa taratan bil ahjar. Sahih. Kata beliau, istitabah dan istinja kedua-duanya terjadi terkadang dengan air dan terkadang dengan batu. Zaman dahulu kan bisa dikatakan di sahra, padang pasir kan jauh dari air. Jadi mereka menggunakan batu namanya istijmar. Nanti ada adab tersendiri, nggak boleh kurang dari 3 batu. Jadi minimalnya 3 batu, maksimalnya sampai bersih. Paham ya? Kurang dari 3 batu itu dilarang. Nanti ada larangan. Paham ya? Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an istijmar aqal min salati ahjar. Rasulullah SAW melarang beristijmar kurang dari 3 batu. Mafhum? Batu ini pun batu yang benar-benar batu, bukan kotoran hewan yang membeku menjadi batu, bukan. Karena itu nanti dilarang. Ada larangan nanti. Larangan bersuci dengan apa? Kotoran hewan yang udah mengeras, dan larangan bersuci dengan apa? Tulang. Paham ya? Nanti dibahas nanti insyaallah taala. Kita ikutin apa yang beliau sampaikan di sini. Wal istijmar yukhtassu bil ahjar. Ini faedah ini. Istijmar itu dikhususkan dengan batu. Jadi kalau bersuci dengan batu namanya apa? Istijmar. Kalau bersuci secara umum namanya apa? Istinja atau istitabah. Dipahami ya? Jadi nanti kalau kita bahas seputar istijmar, berarti bersuci dengan apa? Batu. Mafhum? Na'am. Ma'khudun minal jimar, diambil dari kata jimar. Jimar itu ya batu-batu kecil. Wahya al-hasa as-sighar. Makna jimar itu adalah apa? Batu-batu kecil. Dan tentunya batu-batu yang sudah paham lah. Enggak semua batu, batu-batu yang kira-kira aman lah kalau untuk bersuci. Paham ya? Naam. Wal istitabah talabut tib. Istitabah itu adalah talabut tib, yaitu mencari kebersihan. Ya bersuci maknanya. Sumiyat bidzalika li'annaha
Naam tatibu nafsuhu bi izalatil khubus. Aywa. Dinamakan dengan istitobah kenapa? Karena jiwanya tenang, tentram dengan membersihkan apa? Dengan dibersihkannya kotoran tersebut. Khubus ini adalah kotoran. Khubsi. Bukan khubus, kalau khubus nanti lain. Kalau khubus al-khaba'is itu nanti ada setan betina, setan jantan nanti. Paham ya? Kita lihat. Wa amal istinja, dan ada pun istinja, faqala al-Azhari qala Syamr, "Naam huwa ma'khudun min najauta asy-syajar wa anjaituha." Jadi istinja diambil kata najautu asy-syajar wa anjaituha, ai idza qata'tuha, maksudnya memotong pohon. Diambil dari kata memotong pohon. Maksudnya bagaimana? Ka'annahu yaqta'u anhu, karena dia seakan-akan memotong kotoran itu darinya. Ini salah bahasa ya. Kotoran setelah orang buang air kecil, buang air besar, masih ada kotoran atau tidak? Yang nempel? Ada. Nah, seakan-akan dia motong pohon itu, membersihkan kotoran maksudnya. Itu salah bahasa. Intinya istitabah maknanya bersuci. Dah itu aja. Paham ya insyaallah ya? Naam, kita ambil satu hadis. Yang belum hafal bisa dihafalkan ini ya. Yang udah hafal ya alhamdulillah, sering muncul soalnya. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Berarti kalau matan ini yang Anda bacakan kalamnya siapa? Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, pengarang kitab Umdatul Ahkam. Jadi yang kita bahas ini fikih Umdatul Ahkam. Syarahnya namanya Miskhul Khitam. Syarah yang disampaikan oleh Syekh Zaid Al-Wasabi. Matanya apa? Umdatul Ahkam. Jadi kalau ada pertanyaan yang dibahas kitab apa? Kitab fikih Umdatul Ahkam. Sudah cukup. Syarahnya siapa? Syarahnya Syekh Zaid Al-Wasabi, namanya Miskhul Khitam. Jadi kalau matan seperti ini, hadis ke-12 anak ngucapnya qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, karena pemilik matan. Mafhum? An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doanya pendek, simpel, sering muncul. Yang belum hafal bisa dihafal. Artinya dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, bahwasanya Rasulullah SAW dahulu apabila hendak masuk, makna dakhalal khala itu maknanya idza arada dukhul fil khala. Maksudnya ingin masuk, bukan masuk baru baca doa. Karena biasanya kalau orang belajar nahwu, dakhala itu fi'il apa? Dakhala fi'il madhi. Yadkhulu fi'il mudhari', udkhul fi'il amr. Fi'il madhi itu menunjukkan waktu yang telah lampau. Berarti kalau dimaknakan perkata, sesungguhnya Rasulullah SAW dahulu apabila masuk kamar mandi, berarti sudah masuk gitu loh. Itu salah maknanya. Tapi maknanya dakhala sini aradat dukhul. Dahulu Rasulullah SAW apabila ingin masuk kamar mandi. Jangan diartikan seperti kaidahnya ya. Jadi kadang-kala fi'il madhi maknanya itu arada, ingin. Maknanya bisa fi'il mudhari' itu paham maksudnya. Pengen masuk baru baca doa atau masuk dulu? Mau masuk baca doa atau setelah masuk baca doanya? Ketika mau masuk. Bisa dipahami ya? Nah, berarti maknanya aradat dukhul. Dahulu Rasulullah SAW itu apabila ingin masuk ke toilet atau WC, qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejahatan syaitan jantan dan syaitan betina. Khubus itu syaitan jantan, khaba'ith itu syaitan betina. Paham ya? Nah, mafhum. Karena mereka kenapa? Karena termasuk pusat tempat mereka senangnya di kamar mandi. Toilet, WC itu setan senang. Sebutkan dalam riwayat itu pusat kerajaannya mana? Di lautan. Paham ya? Tempat-tempat kumuh, masbalah, tempat sampah itu juga banyak setannya itu. Paham ya? Makanya ketika adzan dikumandangkan, adzan maghrib khusus itu ya, itu diperintahkan agar apa? Anak-anak mereka suruh masuk. Paham ya? Nah, karena apa? Khawatir nanti ada syaitan yang mengganggu. Itu benar memang. Ketika adzan maghrib loh ya, khusus lah ya. Setelah maghrib selesai aman. Kadang di luar enggak masalah kalau aman. Tapi hukum asalnya diperintahkan masuk untuk menjaga anak-anak mereka dari gangguan syaitan ketika adzan maghrib. Paham ya? Sebut dalam riwayat karena syaitan sedang berkeliaran. Jadi memungkinkan aja ketika maghrib kok tiba anak hilang, diganggu syaitan itu mungkin aja. Karena syaitan yang jahat juga banyak. Paham ya? Dan syaitan semuanya jahat. Yang ada yang baik, yang buruk itu kalau jin. Jin itu ada yang baik, ada yang buruk. Kalau syaitan semuanya jahat. Paham ya? Syaitanir rajim, syaitan yang terkutuk. Paham maksudnya?
Jadi perintah untuk mengajak anak-anak masuk ke rumah, ditutup pintu-pintunya, jendela-jendelanya itu ketika maghrib, karena syaitan sedang berkeliaran. Setelah maghrib selesai, hilang larangan. Paham ya? Nah, ada kejadian nggak seperti itu? Kadang anak hilang ketika maghrib, ya kan? Nah, itu kadang terjadi. Jadi tidak menutup kemungkinan syaitan yang mengganggu. Mafhum? Nah, ini sekedar selingan bahwa syaitan itu, kenapa kita suruh berlindung ketika masuk kamar mandi atau WC mau masuk, suruh berlindung dari kejahatan mereka? Karena tempat mereka di situ. Makanya kalau kamar mandi, nah barakallahu fi, atau di WC atau toilet itu, ya seperlunya aja, ya kan? Nah, seperti itu. Biasanya kalau orang kesurupan, orang kemasukan jin itu kalau kamar mandi senang sekali mereka. Mau diruqyah, dikit-dikit minta kamar mandi, dikit-dikit minta ke kamar mandi. Nah, hati-hati ya. Sekedar selingan bahwasanya kita diperintahkan untuk atau dianjurkan berdoa seperti ini agar kita terhindar dari gangguan barakallahu fik syaitan yang jantan maupun yang betina. Mafhum, menunjukkan bahwa syaitan ada yang jantan dan yang betina. Pembahasannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Doanya ini pendek, simpel, muttafaqun alaih. Yang belum hafal bisa dihafalkan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dibaca setelah masuk atau ketika mau masuk? Ketika mau masuk. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.